Metode berikutnya untuk menentukan akar suatu polinomial adalah metode Beer-Stowe. Metode Beer-Stowe ini merupakan metode iterasi. Kita bisa mulai misalnya ada persamaan polinomial orde 5 ya. Ini F5X ini dirumuskan oleh persamaan 7.28 ini. Jadi F X sama dengan X plus 1 kurung terus X minus 4 X minus 5 dan seterusnya. Misalkan persamaan polinomial orde 5 ini kita bagi dengan ini X plus 6. Maka nanti hasil baginya adalah polinomial orde 4 ya, karena ini polinomial orde 5 dibagi dengan polinomial orde 1. Jadi hasil baginya adalah polinomial orde 4 dengan suatu sisa. Kenapa ada sisa? Karena pembaginya ini bukan merupakan akar dari polinomial yang bersangkutan. Nah, dari kasus ini maka dapat dibuat suatu algoritma. Misalnya pertama kita tebak akar suatu polinomialnya, jadi X sama dengan T. Kemudian setelah kita tebak akarnya, ya yang sebesar T ini, kita bagi polinomial yang bersangkutan dengan X minus T. Terus kemudian kita cek apakah ada sisa. Ya. Jika tidak ada sisa, maka otomatis T ini merupakan akar dari polinomial yang bersangkutan. Tapi jika ada sisa, maka kita perbaiki tebakan untuk iterasi berikutnya. Nah, ini adalah ide dasar dari metode Beer-Stowe ini. Dari topik deflasi polinomial, terus pembagian sintetik yang kita pelajari di bagian sebelumnya, itu kita melihat pembagian suatu polinomial dengan suatu faktor X minus X. Jadi kita review lagi di sini, misalnya ada suatu polinomial orde n ya, dirumuskan oleh persamaan 7.29 ini. Jadi fnx sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat dan seterusnya sampai an kali x pangkat n. Jadi ini polinomial orde n. Terus misalnya kita bagi dengan suatu faktor ini, x minus t. Maka hasil baginya itu merupakan polinomial baru ya, dengan level orde lebih rendah satu tingkat ya, karena kita bagi dengan faktor dan faktornya ini merupakan polinomial orde 1. Kalau polinomial orde 2 berarti hasil baginya ya polinomial baru dengan level orde lebih rendah 2 tingkat. Nah, lagi ke sini kita bagi dengan polinomial orde 1, maka hasilnya adalah polinomial baru dengan orde n-1. Terus misalnya hasilnya ini B1 plus B2x kuadrat plus B3x kuadrat dan seterusnya ditambah Bn kali x pangkat n minus 1. Nah, di sini misalnya ada sisanya itu R, nilainya sama dengan B0. Ya, ini B0 ya. Kalau kurang jelas ini B0. Oke. Koefisien-koefisien dari polinomial baru yang merupakan hasil dari pembagian ini dapat dihitung dengan hubungan di bawah ini. Ya, ini merupakan hubungan berulang ya. Jadi kita bisa tebak Bn-nya sama dengan An, terus Bi itu sama dengan Ai plus Bi plus 1 kali T. Ini untuk I yang nilainya n-1 sampai dengan 0. Ya. Sekali lagi, koefisien-koefisien dari polinomial barunya bisa kita hitung dengan hubungan berulang. Bn-nya sama dengan An. Terus untuk I yang nilainya n-1 sampai 0, itu Bi-nya kita hitung dengan rumusan ini. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa jika T itu merupakan akar dari polinomial yang bersangkutan, maka B0-nya akan sama dengan 0 alias tidak ada sisanya. Oke, persamaan 7.29-nya saya taruh lagi di bagian atas ini. Nah,
Di metode Beerstow ini, untuk memungkinkan akar bilangan kompleks, maka pembaginya ini adalah polinomial pangkat 2. Ini ya. Sekali lagi, di metode Beerstow ini, supaya dimungkinkan akarnya dalam bentuk bilangan kompleks, maka pembaginya itu adalah polinomial pangkat 2. Nah, jika persamaan 7.29 ini kita bagi dengan polinomial pangkat 2 ini, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah polinomial baru dengan ordenya lebih rendah 2 tingkat. Ya, di sini dilambangkan dengan Fn-2. Jadi ini sama dengan B2 plus B3X plus seterusnya plus Bn-1 pangkat Xn-3 ditambah Bn kali X pangkat N-2. Nah, sisanya adalah ini. Persamaan 7.31. R sama dengan B1 kali X minus R ditambah B0. Nah, koefisien-koefisiennya bisa kita dapat seperti yang di slide sebelumnya dari hubungan berulang. Jadi Bn-nya sama dengan An persamaan 7.32a. Terus Bn-1-nya itu sama dengan An-1 ditambah Rbn. Terus yang lainnya, jadi untuk I, di mana I-nya mulai dari N-2 sampai 0, dihitung dengan hubungan ini. Ya. Kemudian jika pembaginya ini adalah akarnya, ya. Jadi jika saya pakai warna merah nih ya, pakai warnanya lain, warna hijau. Jika ini pembaginya ini yang merupakan polinomial pangkat 2 ini merupakan akar dari polinomial persamaan 7.29, maka akar kompleksnya itu bisa ditentukan dengan rumus ABC atau bahasa Inggrisnya ini quadratic formula. Ya, jadi otomatis Anda harus menentukan itu berapa R, berapa S-nya. Nah, itu nanti akan menjadi akar dari polinomial yang bersangkutan, yaitu akar kompleksnya. Nah, berikutnya fokus dari metode Beerstow ini adalah bagaimana supaya sisa R itu menjadi 0. Karena kalau sisanya 0, otomatis pembaginya itu adalah akar dari polinomial yang bersangkutan. Oke, persamaan sisanya saya taruh lagi di bagian kanan atas ini, persamaan 7.31. Sisa R ini akan menjadi 0 jika B0-nya dan B1-nya sama dengan 0. Nah, otomatis biasanya keadaan ini sulit terjadi untuk tebakan awal R dan S, ya, karena kecuali kalau kita mempunyai insting yang bagus, melakukan tebakan sekali, terus dia akarnya dari polinomial itu bisa jadi R-nya 0, tapi kan kecil sekali kemungkinannya. Nah, di sini Beerstow ini menggunakan strategi yang mirip dengan metode Newton-Raphson. Ya. Di sini karena B0 dan B1-nya ini merupakan fungsi dari R dan S, maka dapat diekspansi persamaan B0 dan B1-nya ini dengan menggunakan deret Taylor. Ya. Sekarang Anda bisa lihat kenapa kita mempelajari deret Taylor di awal-awal dari mata kuliah ini. Nah, dengan bantuan deret Taylor, maka kita bisa mengekspansi persamaan B1 dan B0 ini seperti persamaan 7.33. Jadi B1 saat R-nya itu sama dengan R plus delta R dan S-nya S plus delta S itu sama dengan ini. B1 plus dB1 per dR kali delta R plus dB1 per ds kali delta S dan seterusnya, ya. Nah, di sini untuk ya kita mengabaikan suku-suku dengan order yang lebih tinggi karena kan sebetulnya ini kan ada terusnya untuk order yang kedua, order ketiga dan seterusnya. Sekali lagi ini diabaikan, ya, di metode Beerstow ini. Nah, jadi di sini kita bisa katakan bahwa persamaan ini merupakan persamaan implisit, ya.
persamaan implisit dari B1 dan B0 yang merupakan fungsi dari R dan S. Ya. Cara lain untuk menerjemahkan orde-orde lebih tinggi ini diabaikan adalah bahwa kita bisa mengasumsikan bahwa tebakan awal yang merupakan R dan S ini dekat sekali ke akar yang sebenarnya. Ya. Sekali lagi ini proses di tengah-tengah sehingga pengabaian ini nggak masalah ya selama nanti metode yang diajukan ini menuju ke akar yang sebenarnya. Persamaan 7.33-nya saya taruh lagi di bagian kanan atas ini. Nah, di persamaan 7.33 ini, parameter delta R dan delta S ini diperlukan untuk memperbaiki tebakan ke iterasi berikutnya. Nah, di sini untuk mendapatkan delta R dan delta S ini, maka persamaan 7.33 ini diset sama dengan 0. Ya, diset sama dengan 0. Nah, nanti dengan mengeset persamaan 7.33 ini sama dengan 0, maka akan kita dapatkan dua persamaan ini, persamaan 7.34 dan 7.35. Jadi dB1 per dr kali delta R ditambah dB1 per ds kali delta S sama dengan minus B1. Dan ini untuk persamaan yang kedua. Nah, untuk memecahkan kedua persamaan ini untuk nilai delta R dan delta S, maka diperlukan nilai turunan parsial dari dB1 per dr dan seterusnya ini. Nah, di sini Birstow menunjukkan bahwa suku turunan parsial ini dapat ditentukan dengan pembagian sintetik dari B dengan cara yang mirip saat B ini diturunkan. Nah, di slide sebelumnya saya tunjukkan untuk menentukan koefisien dengan metode recurrent relationship ya, hubungan berulang. Nah, di sini Birstow menunjukkan bahwa Cn itu sama dengan Bn persamaan 7.36, kemudian Cn-1 sama dengan B-1 plus Rcn. Kemudian CI, ini I untuk N-2 sampai dengan, oh ini ada typo di buku ini ya. Ini yang betul sama dengan sampai dengan 0 ya. Oke. Sampai dengan 0 itu mengikuti rumus 7.36C. Nah, dari persamaan-persamaan ini maka bisa kita dapatkan nilai turunan parsial misalnya dB0 per dr itu sama dengan C1. Terus dB0 per ds sama dengan dB1 per dr itu sama dengan C2. Ini terutama dari korelasi ini, 7.36. Jadi kalau misalnya kita gunakan persamaan 7.36 ini untuk kasus n-nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan ini. C0 sama dengan B0 ditambah RC1 ditambah SC2. Nah, kalau persamaan ini Anda turunkan terhadap R, nanti Anda mendapatkan ini dB0 per dr itu sama dengan C1. Ya, karena ininya 0, ini 0, terus ini kalau Anda turunkan terhadap R kan jadi C1. Ketemulah ini. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari turunan parsial ini bisa disubstitusikan ke persamaan 7.34 dan 7.35, maka didapatkan persamaan ini. Oke. Nah, ini kan dua persamaan dengan dua variabel. Otomatis bisa kita selesaikan untuk menentukan nilai delta R dan delta S. Ya. Nah, sekali lagi setelah ketemu delta R dan delta S, kita bisa ke iterasi yang kedua untuk memperbaiki nilai tebakan. Oke, dua persamaannya saya taruh lagi di pojok kanan atas. Ini bisa kita selesaikan untuk menentukan delta S dan delta R yang digunakan untuk memperbaiki tebakan di iterasi berikutnya.
Nah, dari metode Barstow ini pada setiap langkah bisa kita hitung kesalahan estimasi R dan S-nya. Mengikuti ini persamaan 7.37 dan 7.38. Jadi delta R dibagi R kali 100%, dan juga ini delta S dibagi S kali 100%. Nah, seandainya kita telah melakukan iterasi beberapa kali dan diperoleh kesalahannya itu sudah di bawah target yang ditentukan, maka akar-akarnya bisa kita hitung mengikuti persamaan 7.39 ini. Ya. X sama dengan R plus minus akar R kuadrat plus 4S dibagi 2. Nah, ini rumus 739-nya saya taruh lagi di bagian atas. Nah, sampai titik ini akan ada 3 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, jika hasil baginya itu merupakan polinomial order 3 atau lebih tinggi, maka di sini kita harus mengaplikasikan metode Barstow lagi supaya dia turun derajat polinomialnya. Nah, di sini kita bisa gunakan nilai R dan S yang telah kita dapatkan sebagai tebakan baru untuk menentukan akar dari persamaan polinomial order 3 atau lebih tinggi ini. Kemudian yang kedua itu jika hasilnya itu merupakan polinomial order 2. Nah, di sini dua akar yang tersisanya bisa kita hitung langsung dengan persamaan 7.39. Nah, kemungkinan yang ketiga, jika hasil baginya itu adalah polinomial order pertama, nah, di sini akar tunggalnya itu bisa dihitung mengikuti persamaan 7.40. Ya. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mantap tentang metode Barstow ini. Di soal ini kita diminta untuk menggunakan metode Barstow untuk menentukan akar-akar dari persamaan polinomial order 5 ini. Ini sama dengan X pangkat 5 minus 3,5 X pangkat 4 dan seterusnya. Kita diminta menggunakan tebakan awal R sama dengan S sama dengan minus 1. Terus iterasinya dilakukan sampai kesalahan pendekatannya itu 1%. Oke, mari kita lihat solusi dari contoh soal ini. Langkah yang pertama adalah kita gunakan persamaan 7.32 di slide sebelumnya ya untuk menghitung Bn sampai B0 ya. Kemudian persamaan 7.36 ini untuk menghitung nilai C-nya ya, C5 sampai C1. Nah, setelah ketemu maka bisa kita masukkan ke persamaan dari delta R dan delta S-nya. Kita dapatkan dua persamaan delta R dan delta S-nya. Terus ini kita selesaikan untuk mendapatkan nilai delta R dan delta S. Setelah ketemu, maka kita koreksi tebakan awal kita tadi. Tebakan awalnya kan R sama dengan S sama dengan minus 1 tadi ya. Kita perbaiki, kita dapatkan ini, tebakan perbaikannya. Oke, kemudian sebelum kita ke iterasi berikutnya, tidak ada salahnya kita cek berapa kesalahan pendekatannya ini. Kesalahan pendekatan untuk R-nya 55,23%. Untuk S-nya 824,1%, masih jauh sekali dari target 1%. Oke, kemudian kita masuk ke iterasi yang kedua dengan nilai R dan S yang baru ini. Oke, dengan cara yang sama kita tentukan nilai dari B5 sampai B0, terus kemudian C5 sampai C1 ini. Berikutnya kita selesaikan dua persamaan untuk delta R dan delta S yang baru. Nanti kita akan dapatkan delta R yang barunya 0,1331 dan delta S-nya 0,3316. Setelah ketemu delta R dan delta S, kita bisa perbaiki nilai R-nya. Ini. Nah, sampai di iterasi ini, kita bisa hitung kesalahan pendekatannya. Untuk R itu 26%, sementara untuk S 70,6%.
masih jauh di atas 1% dari target kesalahannya. Maka harus kita ulangi iterasi ini sampai yaitu target kesalahannya 1%. Nanti setelah Anda ulangi sampai iterasi keempat, maka hasilnya itu akan konvergen ke R sebesar minus 0,5, sementara S-nya sebesar 0,5. Nah, kesalahannya ini sudah di bawah 1%. Setelah ketemu R dan S, maka kita bisa gunakan persamaan 7.39 untuk menghitung akar dari polinomial yang ditanyakan itu. Ya, ketemulah ini. Akar pertamanya 0,5, akar keduanya minus 1,0. Nah, tadi polinomialnya kan orde 5, kita bagi dengan orde 2, maka hasil baginya itu adalah polinomial orde 3. Karena masih orde 3, kita gunakan metode Birstall lagi untuk menghitung akar-akarnya dengan cara yang sama. Tebakannya, Anda gunakan tebakan yang telah kita dapatkan dari hasil akhirnya ini. R-nya minus 0,5, S-nya 0,5. Nah, nanti kalau Anda ulangi lagi sampai iterasi yang kelima, Anda akan mendapatkan R-nya sebesar 2, S-nya sebesar minus 1,249. Terus Anda gunakan persamaan 7.39, maka Anda akan mendapatkan dua akar berikutnya. Nah, di sini yang menarik bahwa dua akar berikutnya adalah bilangan kompleks, ya, 1 plus minus 0,499i. Nah, karena tadi itu polinomial pangkat 3 dibagi dengan polinomial pangkat 2, maka hasil baginya adalah polinomial pangkat 1 atau orde 1. Nah, itu merupakan akar yang kelima. Nah, Anda bisa gunakan persamaan 7.40 ya di slide sebelumnya. Itu akar yang kelima itu sama dengan minus S dibagi R. Demikian contoh pemakaian metode Birstall. Ini adalah sudokode untuk metode Birstall. Yang sebelah kiri ini adalah algoritma untuk Birstallnya sendiri. Yang sebelah kanan ini adalah algoritma untuk menghitung akar dari persamaan polinomial orde 2. Demikian kita telah menyelesaikan topik bahasan akar persamaan. Ya. Setelah ini nanti kita akan masuk ke bab baru, yakni persamaan aljabar linier.